Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholihin shadiqin sabirin rahimin rasidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa anzilhul munzala muqarraba indaka yaumil qiyamah. Selamat bertemu kembali di dalam Aladin Channel. Kali ini saya ingin menampilkan sebuah simulasi yang aneh tapi nyata. Aneh karena simulasi ini akan mengungkap, akan menunjukkan bahwa agama di dunia ini yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Dan orang yang menyaksikan simulasi ini pasti akan terdiam dan mengatakan aneh tapi nyata. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui, diokekan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi ini hanya Islam. Untuk itu saya ingin memperlihatkan sebuah simulasi. Simulasi ini medianya dengan kertas A4. Tapi kertas ini merupakan simbol bahwa ini adalah dunia. Dunia yang memiliki penghuni, yang penghuninya itu bermiliar-miliar dan memiliki bermacam agama. Agama di dunia ini bermacam-macam, tapi pada hakikatnya cuma ada dua, yaitu agama langit dan agama bumi. Agama langit adalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segenap manusia. Agama langit adalah agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Agama bumi adalah yang diciptakan oleh para cendekiawan, para spiritual di bumi. Seperti Hindu, Buddha, Konghucu. Mereka itu adalah para spiritual. Hindu, tahulah siapa yang menciptakan, siapalah pembawanya. Di tempat di Hindia sehingga agama tersebut disebut Hindu. Kemudian di Cina ada Konghucu. Di Jepang ada Shinto. Kemudian berbagai macam agama. Buddha ada di India juga, semula Hindu. Siddhartha Gautama semula beragama Hindu, kemudian dia mendirikan agama Buddha. Nah, ini adalah dunia yang dihuni oleh para pengikut, oleh para penganut agama, yang intinya adalah agama langit dan agama bumi. Di dalam simulasi ini, agama langit diwakilin oleh Kristen dan Islam. Agama Yahudi tidak kita ikutkan karena apa? Minoritas. Dan antara agama Yahudi dengan Kristen, agama yang kitabnya sama. Agama Kristen memegang Taurat, menganut Taurat,
demikian juga Yahudi. Kemudian juga Mazmur, Zabur. Yahudi megang Zabur, Nasrani juga Zabur. Nah, karena itu yang diikutkan adalah Kristen, karena pengikut yang paling banyak, sedangkan Yahudi minoritas. Nah, saya menampilkan Kristen yang pengikutnya paling banyak di seluruh dunia. Nah, Kristen dibawakan oleh siapa? Semula oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kemudian di dalam perjalanannya tumbuhlah seorang yang bernama Paulus mendirikan Kristen yang ajarannya berbeda dengan ajaran Nabi Isa, ajaran Nasrani. Sehingga ajaran Nasrani boleh dibilang tenggelam. Sehingga yang paling dominan muncul adalah Kristen di dunia ini. Kitab sucinya ditulis dengan bahasa Latin. Tulisannya juga tulisan Latin. Karena itu di dalam simulasi ini maka yang digunakan oleh Kristen adalah tulisan Latin. Bahasanya, bahasa internasionalnya adalah Inggris. Nah, itu adalah Kristen yang dia menuhankan, ya, Paulus mengajarkan, ini yang dibawa oleh Paulus, karena Kristen itu di Antioquia, para pengikut-pengikut Paulus menamakan dirinya Kristen. Nah, karena itulah Kristen yang ajarannya menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan anak Allah. Ajarannya 3, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Itulah Kristen. Karena itu di dalam simulasi ini pertama kali yang saya kemukakan adalah agama Kristen. Karena simulasi ini dalam bicara agama, sedang agama biasanya disebut golongan kanan, maka kita mulai dari kanan. Inilah Kristen. Kristen yang pendirinya adalah Paulus. Dia mempercayai, dia mengajarkan bahwa Nabi Isa atau sebut Yesus, ya, Yesus. Nah, Nabi Isa itu dalam bahasa Aramik Isus. Nah, itu Isus. Nah, sedangkan dalam Iso atau dalam bahasa Al-Quran Isa. Nah, ini Kristen yang ajarannya adalah Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Kemudian lambangnya adalah salib. Karena dia mengajarkan bahwa kehadiran Isa atau Isus atau Yesus itu adalah hadir di dunia untuk menebus dosa manusia. Inilah Kristen. Kemudian yang kedua adalah ajaran yang paling banyak nomor 2 di seluruh dunia, yaitu Islam. Islam kitabnya itu Al-Quran, menggunakan bahasa Arab, tulisannya juga bahasa Arab. Beda dengan Kristen. Kitab sucinya disebut Bible, tulisannya Latin, bahasanya Inggris atau bahasa negeri setempat. Indonesia, tulisan Latin, bahasa Indonesia, sebut Bible. Gabungan daripada tulisan para rasul dan perjanjian lama yang digabung jadi satu, disebut Bible. Inilah Kristen. Kemudian yang kedua adalah Islam, yang kitab sucinya Al-Quran, kepercayaannya adalah, ajarannya adalah tauhid, bahwa pencipta alam semesta itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita lihat, inilah Islam yang kitab sucinya dinamakan Al-Quran, kemudian menggunakan bahasa Arab,
dan tulisannya juga tulisan Arab. Nah, sehingga jadilah seperti ini. Ini lambang apa? Ini lambang rumah. Ini lambang rumah. Rumah tempat tinggal. Nah, artinya apa? Bahwa Kristen mempunyai ajaran bahwa nanti sesudah kiamat, sesudah manusia semuanya mati, mengalami kiamat, maka para pengikutnya yang taat kepada Kristen, maka dia nanti akan mendapat tempat tinggal di hari yang kekal, yaitu di hari akhirat, yaitu surga. Ini lambang daripada tempat tinggal, lambang daripada rumah. Nah, yang dipercaya oleh Kristen bahwa yang taat kepada Yesus Kristus, pada Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, taat pada percaya bahwa Yesus Kristus disalib untuk menebus dosa manusia, maka nanti kalau meninggal, nanti akan bertempat tinggal di surga. Ini lambang tempat tinggal atau lambang surga. Ini Kristen. Demikian juga Islam. Islam juga seperti itu. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW, taat kepada kitab sucinya yaitu Al-Quran, maka dia begitu meninggal di akhirat nanti dia akan dapat tempat tinggal yang disebut surga. Nah, inilah tempat tinggal di akhirat, lambangnya. Nah, beda dengan Hindu. Hindu dia menjadi peserta simulasi yang ketiga. Hindu sebagai wakil daripada agama bumi itu di sana punya keyakinan bukan surga, tapi mereka punya keyakinan bahwa siapa yang taat pada ajaran Hindu, maka dia akan mengalami masuk pada nirwana. Nirwana itu apa? Kekosongan mutlak, bukan tempat tinggal. Jadi suasana kosong mutlak. Sebab kalau dia belum berhasil, masa dia masih inkarnasi terus, inkarnasi pada makhluk yang lebih rendah lagi, mungkin pada binatang, mungkin pada apa yang lebih rendah lagi. Nah itu, sehingga dia tidak punya tempat tinggal. Nah, karena itu di dalam simulasi ini yang berkepercayaan untuk tempat tinggal yaitu surga hanya Kristen dan Islam. Inilah Islam dan Kristen. Kemudian yang ketiga, Hindu. Hindu yang punya kepercayaan tiga juga, bagaimana Islam juga punya tiga, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kalau Kristen, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Kudus. Islam, iman, ihsan. Kemudian Hindu tiga juga sama, yaitu mempercayai terhadap Trimurti, yaitu Brahma, Shiva, dan Wisnu sebagai penguasa yang disembah oleh umat Hindu. Nah, inilah Hindu. Nah, jadilah seperti ini. Kertas ini mengandung tiga unsur agama, yaitu Kristen, Islam, dan Hindu. Begitu dilipat-lipat sedemikian rupa, pada lipatan terakhir yaitu Hindu, jadilah seperti ini. Ini apa? Ini simbol daripada perahu. Coba kalau kita ikutin seperti ini. Sini, nah ini seperti perahu. Ya, kita anukan seperti ini, seperti perahu. Nah, maksudnya apa? Perahu ini adalah simbol kendaraan untuk menuju alam kekal. Yang kelihatan ini adalah kendaraan pada waktu di dunia, sehingga kelihatan oleh mata. Yang tidak kelihatan, ini adalah di akhirat. Bahwa Hindu mempunyai kepercayaan, manakala dia taat pada ajaran Hindu, maka dia nanti akan dapat nirwana.
Kristen yang taat kepada ajaran Kristus, taat kepada Bible, dan dapat surga. Nah, jadi dia menempuh perjalanan di akhirat ini sebagai jalan untuk menuju keselamatan. Ini lambang daripada kendaraan keselamatan di dunia dan di akhirat, di alam langgeng. Nah, ini 3 ajaran: Islam, Kristen, Islam, dan Hindu. Nah, ini harus dipisahkan karena ajarannya berbeda-beda, satu sama lain saling bertentangan. Karena itu kita pisahkan. Nah, kita gunting. Pertama kali kita gunting. Nah, ini adalah Kristen yang ajarannya Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Bentuknya adalah salib karena dia itu mempunyai ajaran bahwa Yesus Kristus hadir di dunia untuk menebus dosa manusia yang mati di salib. Nah, karena itulah bentuknya seperti ini. Salib ini adalah lambang daripada Kristen. Kemudian ini adalah Hindu dan Islam. Nah, ini juga harus dipisahkan juga karena ajarannya saling bertentangan. Karena itu kita potong juga. Kita potong. Sehingga terjadilah potongan-potongan yang berbentuk seperti ini. 1, 2, kemudian 3, 4, 5 seperti huruf L. 6 seperti huruf P. 7 sama, jadi sama juga 2, kemudian seperti huruf L juga. Nah, ini masing-masing selalu berpasangan, 2-2. Yang huruf L 2, yang seperti ini juga 2, 2-2. Kemudian juga seperti ini 2 juga, 2. Artinya apa? Simbol bahwa di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada putih, ada hitam, ada api, ada air. Selalu berpasang-pasangan. Nah, untuk itu kertas-kertas ini harus bisa disusun sesuai dengan kehendak daripada agama. Umpamanya, Kristen mengajarkan bahwa siapa yang taat kepada Yesus Kristus, dia akan masuk ke dalam surga. Betulkah Kristen masuk ke dalam surga? Potongan-potongan kertas ini harus bisa membentuk tulisan Latin yang bunyinya adalah Eden. Karena Eden dalam bentuk bahasa Inggris, ya, karena
Bahasa internasional daripada Kristen adalah bahasa Inggris, banyak dianut oleh orang-orang yang punya bahasa Inggris seperti Amerika, Australia, kemudian di Eropa lebih banyak banyak menggunakan bahasa Inggris. Maka di dalam simulasi ini digunakan huruf Latin dan bahasa Inggris. Nah, kemudian sesudah itu Islam pakai bahasa Arab karena kitab sucinya adalah Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Maka begitu potongan-potongan ini yang disusun juga harus bisa membentuk huruf Arab dan akan menunjukkan bahwa dia akan menyuarakan jannah, surga. Kalau Kristen harus bisa menyusun Eden. 8 lembar, 8 potong karena harus habis, disusun harus habis, nggak boleh bersisa. Dan kalimatnya harus lengkap. Eden, E-D-E-N. Nah, demikian juga kalau umpamanya ternyata yang muncul itu hell, karena tidak bisa disusun dengan Eden sehingga yang muncul adalah hell, maka 8 kertas ini juga harus habis. H-E-L-L. Arab, Islam harus bisa menyusun jannah pakai Arab. Nah, untuk itu mari kita lihat siapakah yang bisa masuk surga, Islam atau Kristen, dengan huruf Arab. Dan ini harus bisa menunjukkan potongan-potongan ini di dalam simulasi ini. Untuk Kristen harus bisa menunjukkan Eden. Karena mengajarkan, katanya Kristen itu membawa terang, harus bisa nulis bright. Demikian juga Islam mengajarkan bahwa Islam adalah membawa cahaya. Islam mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maka harus bisa menulis cahaya dalam bahasa Arab, yaitu nur dengan tulisan Arab. Nah, untuk itu inilah yang saya anggap simulasi yang aneh tapi nyata. Mari kita mulai. Kita susun tulisan ini. Betulkah bahwa Kristen bisa menyusun bright, yang artinya terang, atau bisa menyusun Eden, yang artinya surga? Mari kita mulai.